Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kita mau bikin video yang terakhir. Nah, oke, kita mau lanjut ke video terakhir. Nah, di sini karena kita belum bikin apa-apa ya, kita langsung masuk ke part 6 sampai part 8. Nah, oke, sekarang kita masuk ke part 6 dulu. Part 6 ini dia menjelaskan tentang dasar navigasi dan GetX ya. Jadi yang pertama yang akan dibahas itu adalah konsep dasar navigasi di Flutter, push dan push red button, navigator GetX, get to get off. Nah, sekarang kita akan buat di sini folder di libraries, atau ada minder. Ya, terus kita bikin di sini mungkin file dalam libraries, namanya homepage start. Sama kita mungkin bikin satu file lagi namanya second page builder. Nah, di sini kita masuk ke main data dulu. Sini kita mau ini, terus kita langsung ke show, terus kita remove all comment. Nah, sudah dihapus ya teman-teman ini. Nah, terus ini kan ada beberapa yang tidak terpakai ya teman-teman. Jadi mau hapus dari bagian yang mungkin dari 15 sampai sini. Nah, ini dari sini sampai sini kita hapus. Wait. Kita hapus. Oke, kita hapus dari yang 15. Nah, oke, selanjutnya di sini untuk penjelasannya sedikit tentang navigasi di Flutter yang pertama. Jadi, navigasi itu adalah perpindahan dari satu halaman ke halaman lain. Ya, misalkan di sini contohnya itu Flutter itu menggunakan ini. Kita bikin kodenya terlebih dahulu, teman-teman. Kita hapus dulu sampai sini. Nah, selanjutnya kita bikin kelas. Terus ini kita bikin override. Terus kita bikin widget build konteks lagi. Nah, terus kita pakai return get area app. Kita pakaikan debug ya, biar dia tuh dipakein debug show. Ini supaya dia tidak ada pokoknya nggak ada tanda air gitu ya, kayak di Haven gitu. Kita pakai home.
Terus ini run my app-nya kita bisa pakai const. Terus di sini kita tambahin import package sama import package, enggak import dot. Save wait. Oke, gak apa-apa teman-teman, jadi kita langsung ke bagian kode homepage. Nanti kita akan merapikannya di akhir ya. Jadi homepage kita bikin import dulu, import ini, terus sama kita import, atau kayak gini teman-teman, bisa langsung menggunakan STL. Kita lihat STL apakah bisa. Oke, nah, kita ganti nama widgetnya itu jadi homepage. Nah, oke, itu di bagian homepage sini kita ganti ininya return-nya menggunakan scaffold. Jadi kalau kita menggunakan scaffold, dia itu halamannya jadi putih, bukan pakai halamannya ada gambar. Kita add bar. Terus kita pakai add bar lagi, add bar. Nah, nah oke. Terus di dalamnya kita pakaikan title. Nah, terus untuk teman-teman. Title. Nah, di bawah title ini kan F-bar-nya kalau misalkan dikeluarin seperti ini. Title, terus itu di bawah title. Oke. Nah, selanjutnya kita mau pakai dia itu tambahkan di bawah title. Itu di bawahnya apa scaffold ya? Aduh, aku bingung. Bentar teman-teman. Nah, kita pakaikan pakaikan di bawah sini body. Nah, ini kan body nih. Body center child-nya kita ganti bukan text tapi kolom. Nah, kolom, terus kita pilih kolom kan di bawahnya. Terus mau pakai kolomnya itu harus ada children. Nah, di children-nya ini kita ganti dia di bagian ini nggak pakai teks ini, tapi dia cuma pakai elevator. Kita teman-teman.
Oke, children nih. Terus pakai elevate button on press, terus sama navigator dot push konteks laut, ini ganti material page, terus dia pakai encode navigator push. Wait ya guys. Nah oke, sekarang kita lanjut ya. Kita center kita pakai encode nih, ini kita ganti jadi pakai encode. Nah, terus dalam kolom isinya apa sih? Kita dalam kolom bisa main axis alignment, axis main axis alignment center juga. Terus kita tekan koma. Nah, di bawah sini kita pakai dia children. Nah, di bawah children kita pakai dia align button yang untuk button. Terus di dalam button ada namanya on press. Nah, di dalam situ dia berisi navigator dot push. Nah, terus ini kita isinya dengan konteks, terus sama material page, second page. Nah, terus di bawah sini kita kasih begini. Bentar teman-teman, jadi masih itu sih, ini di on press. Navigator gak sih? Nah, terus ada dua gitu sih, sama ini. Nah, terus yang tanda ini kita tambahin dia tuh second page. Atau misalkan di sini kita pakaiin teksnya itu isinya di sini itu adalah navigator push. Ini second page masih sama. Terus nah, kita lanjutin dulu ya, nanti kita akan rapiin. Di bawah sini kita pakaiin dia sized box yang height-nya itu 20. Dia pakai 11 button on press,
Terus di bawah sini kita pakai kecil gitu. Nah, sebentar. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Kita mau import flashcard, terus sama import context dartnya. Baik. Nah, nanti itu akan kita rapikan. Sekarang kita masuk ke second page dulu. Kita buat HTML. Kita ganti dengan dia namanya dulu. Second page. Maka di sini importnya. Oke. Ini pakai ini. Kita pakai override. Terus dia pakai Oke, jadi kenapa tadi ini masih merah? Karena kita belum menginstal yang namanya dependency di publish ML-nya, ya. Jadi sini teman-teman bisa buka publish ML-nya, terus kita ambil si git versi-nya, karena dia versi yang terbaru. Terus teman-teman taruh dependency-nya di bawah sini. Oke, kita save. Kalau udah, terus setelah itu nah ini kita lagi loading ya teman-teman, lagi loading. Oke, tuh, jadi sudah tidak merah lagi ya teman-teman. Kita di sini ke homepage, kita save dulu homepage-nya. Atau teman-teman bisa save dari sini. Terus ini udah oke, sudah bisa. Nah, untuk cara melihat hasilnya, ini akan dihubungkan lewat handphone. Buat ya guys. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti mau merunningnya, teman-teman bisa ke sini, terus teman-teman bisa run and debug. Terus nanti teman-teman bisa run and debugnya itu. Nah, teman-teman kalau misalkan mau running itu, teman-teman bisa lihat dari main dotnya ya.
Oke, di sini teman-teman bisa ke sini terus ke Dart and Flutter. Nanti di sini teman-teman tuh ada kayak pilihan gitu kan, mau disambungin ke mana gitu kan. Ininya, nah terus di sini karena aku pakai handphoneku ya, semoga masuk ini. Coba bentar keluar dulu. Dart and Flutter. Oke. Nggak ada handphone aku sini, soalnya belum terdaftar gitu. Tadi lagi loading ya teman-teman. Kita bisa lewat dari terminal. Ini kita stop dulu. Nah, kita bisa lewat dari terminal ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa ngecek untuk Flutter Puppet-nya tuh sudah bisa atau belum. Lama-lama guys kalau nge-running itu jadi dia kayak bikin nge-lag satu laptop gitu. Nah ini oke, kita share. Lihat terminalnya lagi ya, kita ulang prototipnya. Nah yang kadang suka lama ya teman-teman. Nah, oke, sambil menunggu ini sih kita akan menjelaskan tentang tadi kan kita bahas di part 6 ini kita bahas tentang navigasi ya. Jadi navigasi itu adalah perpindahan dari satu halaman ke halaman lain. Jadi di Flutter itu kita bisa menggunakan tadi kan di bagian homepage Dart itu kita bisa menggunakan yang namanya navigator push ya. Jadi navigator push ini yang bisa untuk berpindah halaman gitu. Jadi jika tidak menggunakan, jadi kalau misalnya kita sudah menggunakan getS, kita cukup menggunakan get2. Tapi kalau misalnya kita mau perbedaannya tentang getX itu dia lebih sederhana karena dia tidak membutuhkan konteks. Sedangkan kalau pakai navigator push dia membutuhkan konteks gitu. Dan untuk kembali ke halaman sebelumnya kita bisa menggunakan yang namanya get back ya. Tadi di sini kita sudah menggunakan yang namanya get back ya teman-teman. Gitu. Terus jadi itu adalah dasar navigasi sebelum kita masuk ke routing yang lebih kompleks ya. Jadi mungkin itu tentang navigasi dari aku sebentar. Nah ini setelah di Flutter Puppet, sekarang kita menjalankan Flutter Fun. Kita tunggu ya teman-teman, soalnya ini memang dia tuh agak lama. Nah jadi kita langsung saja masuk ke materi yaitu part 7 ya teman-teman. Jadi di part 7. Nah, untuk di part 7 ini kita akan membahas materi tentang navigation dengan getX. Yang kedua ada passing argument serta parameters dynamic URL. Nah, untuk struktur foldernya nanti mungkin kita akan tetap sama. Cuma di sini kita tambahkan satu file yaitu detail page.dart. Mungkin di sini misalkan aku kasih contoh ya tentang yang get2
Oke, kita bisa menunggunya. Nah, di part 7 ini kita belajar bagaimana mengirim data antar halaman menggunakan getX nanti. Nah, untuk mengirimkan datanya kita bisa menggunakan parameter argumen pada getTo nanti. Nanti yang akan dikirim bisa berupa map, terus nanti kemudian halaman itu bisa kita tujuannya bisa ngambil data tersebut menggunakan getArgument. Nah, dengan cara ini kita bisa melakukan passing data antar page dengan lebih mudah. Ini kita tunggu teman-teman. Oke, nah sekarang ini sudah berhasil teman-teman. Sekarang kita mau ke Windows R, MD, terus kita buka si HP ini, strcpy. Nah, sini dia akan muncul tampilan layar handphone. Nah, jadi ini untuk di tutorial 6 dia berhasil ini. Nah, tadi tuh aku mau ngasih tahu kalau kita pakai debug shows check banner itu dia untuk menghapus yang namanya watermark ya di sini. Watermarknya. Nah, ini tadi yang sudah kita coding ya ini. Biar tampilan ini. Jadi yang sudah kita coding tadi itu nah, seperti ini. Nah, ini untuk hasilnya di part 6 ya teman-teman. Ada navigation push dan kalau misalkan kita pencet ini kan nih, nah dia masuk ke halaman berikutnya nih, navigation push masuk ke halaman berikutnya. Kalau misalnya kita pencet kembali, dia kembali. Kalau misalnya dia getTo, nah seperti itu. Ini untuk di bagian navigation push sudah selesai. Sekarang kita masuk ke part 7. Jadi di part 7 ini ada apa sih sebenarnya gitu. Nah, bentar ya teman-teman. Nah, seperti yang tadi aku bilang, karena kita di sini akan membahas yang namanya itu adalah di part 7 ini kita akan membahas tentang navigation di getX. Tapi sekarang kita sudah masuk ke yang lebih advance yaitu dynamic URL. Nah, apa sih dynamic URL ini? Kalau misalkan kita kirim data pakai get arguments, tadi kayak misalkan kita bakal kirim data lewat URL langsung, jadi nanti URL-nya itu bisa berubah sesuai ID atau parameter yang kita kirim gitu. Oke, di sini kita langsung saja praktiknya ya teman-teman. Nah, jadi main data tadi bisa teman-teman komentar atau misalkan teman-teman kalau misalkan mau rapi, itu teman-teman bisa buat folder teman-teman tersendiri ya. Jadi di sini kita bikin sini adalah kode partner. Si komentar, kita masuk ke taruh di bawahnya aja kode part 7. Kita menggunakan yang namanya adalah STL. Kita langsung saja STL di sini. Aduh, tadi dia bisa teman-teman. Sebentar ya. Dia tidak bisa teman-teman. Kita langsung aja import package dan import homepage dan. Salah homepage dan. Oh, kita bikin satu lagi yang namanya di sini kita bikin new file namanya itu adalah produk ya, produk underscore page dot. Terus sama nanti kita bikin yang namanya ini kan homepage-nya juga dia ngasih kodenya si part 6. Kita kasih komentar dulu. Kode part 6. Ini juga sama, kita kasih komentar dulu. Kita kasih ini di bawahnya kode part 7. Nah, ini detail page kita sudah buat. Nah, selanjutnya udah kan? Sudah detail page, product page. Nah, oke. Lanjut kita ke main dart. Di main dart, selain homepage itu kita akan mengimport yang namanya yaitu produk ya, produk page dart. Sama kita akan mengimport yang namanya itu adalah produk page dart.
product page start. Oh enggak, sorry guys, detail. Nah, kita buat ini void main. Oke, di bawah void main kita bikin class. Tahu aja dia udah nih ada. Home page, product page, sama detail page kita bikin. Oke, karena dia belum yang namanya ada ini, terus nanti dia belum ada ini lagi gitu kan. Terus apa nih yang kurang nih? Dia nggak ada retro, nggak ada yang namanya tutup apa namanya. Oke. Bentar teman-teman. The method homepage product. Nah, di sini kita sedikit jelasin ya, jadi teman-teman perhatikan ya teman-teman di sini. Jadi di sini kita punya yang namanya get material ya, bukan pakai namanya material app. Kita pakai get material app karena kita di sini menggunakan getX untuk navigation-nya. Lalu di sini ada yang namanya property get page ya. Di property get page ini di dalamnya kita bisa daftar semua route yang ada di aplikasi kita nanti. Nah, yang penting di sini teman-teman, di name, detail, ID, detail page. Nah, karena tanda titik 2 di sini yang bagian ID-nya itu disebut dengan page parameter. Artinya nilai ID ini bisa berubah-ubah tergantung yang akan kita kirim nanti gitu. Jadi kalau misalnya nanti kita akses itu, dia akan menghasilkan output detail 1, maka ID 1. Kalau misalkan nanti dia tuh detailnya tuh detail 2 gitu, maka ID itu nanti 2 gitu. Itu yang disebut namanya dynamic URL. Nah, jadi sekarang step yang kedua itu kita mau ke homepage-nya. Ini nanti kita akan perbaiki ya teman-teman. Kita masuk ke homepage-nya. Kita bikin Flutter Start Widget. Nah, di sini kita bikin yang namanya class homepage. Oke. Nah, di sini kita tambahkan yang namanya import package start. Oke, udah. Setelah itu kita ganti dia itu menjadi scaffold ya. Scaffold appar center refreshment within test our product. Oke. Kita sudah menggunakan ini, kita ganti dia menggunakan scaffold. Sini menggunakan appbar ya teman-teman. Appbar. Nah, appbar ini kita isi dengan bukan action, tapi title. Title-nya text homepage, bisa seperti ini. Nah, terus di bawah title kita tambahkan yang namanya adalah di bawah title apa di mana ya? Bentar guys. Appbar. Kita tambahkan body. Center tadinya. Terus kita pakaiin dia tuh chill elevated button. Dalamnya kita isi dengan on price dan get to name product. Oke. Seperti ini. Dan mungkin saja ini ada ulangan bentar. Apa nih? Oke, homepage sudah kita benar kodenya. Selanjutnya kita masuk, oh ya, sedikit penjelasan di bagian homepage. Kita menggunakan get to name product. Jadi artinya nanti kita kalau misalnya pindah halaman itu berdasarkan nama route-nya. Kenapa pakai to name it? Ya, karena kita sudah daftarkan route ini di get pages-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke product page. Kita di sini
ke product page, STL. Oke, kita ganti nama kelasnya itu jadi product page seperti ini. Oke, sudah. Terus ini kita ganti dianya menggunakan pakai scale foot lagi. Nah, di scale foot ini kita isinya ada add bar atau title. Ya, nanti dia menggunakan text product. Child title, terus dia pakai body-nya itu body-nya kita ganti. Kita ganti body-nya dia pakai kolom. Di dalam kolom kita pakaikan dia yang namanya adalah children. Karena dia akan membungkus banyak sekali ya teman-teman isinya. Nah, di sini kita pakai yang pertama itu ada namanya elevated button. Jadi elevated button ini yang untuk tombol button ya teman-teman. Elevated button. Terus di dalam elevated button kita nggak pakai check. Langsung aja enter. Kita pakai unpresent. Kita enter lagi. Terus kita pakai namanya get to name detail 1. Detail 1. Terus dia pakai sini name. Name-nya misalkan produk ini. Misalkan. Terus selanjutnya di bawah sini kita pakai child. Child-nya apa? Lihat detail produk A. Misalkan gini. Atau misalkan lihat detail produk 1 gitu. Oke. Selanjutnya sebentar. Ctrl Z. Child kan. Child dengan menggunakan text. Text. Kita isi dengan teksnya itu apa? Misalkan sini isinya teksnya produk 1. Nah, di sini di elevated button bentar, ini childnya bilang ini kan? Hah? Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya di bawah sini kita bikin elevated produk 1 sampai 2. Jadi ini kita copy terus alt shift down ke bawah. Kita bikin 3. Ini produk yang kedua. Terus ini ke 2. Terus ini nanti kita ganti jadi 3. Itu ya teman-teman. Shieldnya juga sama 3. Ini juga 2 tapi produknya B misalkan. Oke, ini udah pakai elevated button ya. Terus selanjutnya di sini untuk penjelasan secara singkat. Jadi di sini aku mau jelasin tentang yang pertama itu ada yang namanya detail 1 di go to name. Jadi aku jelaskan get to name itu apa. Nah, jadi penjelasannya itu yang pertama ada detail 1. Kenapa dia ada detail 1? Karena dia itu adalah ini path untuk parameter ID yang pertama. Nah, untuk name product 20A itu dia itu adalah query parameter. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan di belakangnya itu mungkin dia tuh untuk tambahan si parameternya. Selanjutnya, kalau misalkan kita mau tambah lagi, kita misalkan dia pakai dan. Nah, kenapa kita pakai query parameter?
Nah, kalau misalnya kita pakai query parameter ini, kalau misalnya ada spasi seperti kayak misalkan nanti contoh kaos kaki gitu kan, URL to path itu bisa URL path biasa itu tidak boleh ada spasi seperti itu. Nah, ini untuk sedikit penjelasan. Begitu pun dengan detail 1 dan 2 sampai 3. Oke, nanti ini kita akan perbaiki. Kita masuk ke detail page. Detail page isinya adalah kita ganti kelasnya dengan detail. Terus untuk di kelasnya, udah. Sebenarnya nggak pakai ini ya teman-teman, karena dia kan pakai stylist widget. Kita pakai ini jadi langsung kelasnya override widget. Oke. Yang return-nya kita nggak pakai kita pakai return tapi nanti di bawah. Saja kita isi dulu di sini di atasnya. Kita isi dengan namanya var id. Var id get parameter id. Terus kedua kita bikin var name itu get parameter name. Nanti kita bikin variabel size aja deh. Ini kan get parameter size. Nah, di sini untuk return-nya kita pakai scaffold. Jadi di scaffold kita pakai ini namanya bar title detail page jangan shield column text id name dan size. Tab. Oke. Karena tidak ada undefined namanya get parameter id dan name atau size. Nah, di sini aku mau jelasin sedikit. Get parameter. Jadi get parameter itu adalah ya jadi kita di sini kita ambil berdasarkan key-nya. Misalkan get parameter id dan name serta size. Jadi kalau misalnya nanti kita klik produk 2 nih di bagian tadi di product page nih, kita klik di bagian produk kedua ini, maka hasilnya itu bakal id 2 dengan name dia itu adalah namanya apa di sini? Dengan name produk 20B. Nah, maka untuk size-nya ini bisa nanti jumbo atau misalkan gimana seperti itu. Kayak kita perbaiki buat ya. Oke teman-teman, karena di sini aku sudah betulin kodenya. Kita mau running dari load. Aduh, dia merah teman-teman. WTG selalu kayak gini pasti. Oke teman-teman, sekarang kita mau ini udah perbaiki, kita mau lagi refresh. Jadi dia masih error ya. Masih error. Teman-teman, coba sedikit aku di sini buka terminal lagi. Terus kita yang error besar itu, yang restart. Atau dia nggak kebaca kan teman-teman. Nah, oke guys, ini guys seperti ini. Klik produk, ada produk satu namanya produk name.
terus kita mau back, terus kita mau ke produk 2. Nah, produk 2 kaos kaki size jumbo. Terus sini kita ada produk 3 nih, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk di part 7 ini kita sudah menyimpulkan ya, jadi aku simpulkan di part 7 ini. Jadi yang pertama itulah get argument. Get argument itu yang tidak mengubah URL, sedangkan page parameter. Nah, jadi page parameternya itu yang pakai titik 2 yang ID tadi itu, yang di product page ya berarti ya. Titik ID 2 itu di main dart-nya nggak sih? Bentar. Ya, pokoknya tadi yang aku jelasin aku lupa. Satu lagi di homepage kayaknya. Nah, pokoknya tadi yang titik 2 yang ID itu cocok untuk ID, yang query parameternya itu yang pakai tanda tanya. Jadi bisa kirim banyak data, bisa ada spasi gitu. Dan untuk mengambil semuanya, di sini tadi kita pakai yang namanya get parameter case. Gimana gitu? Detail ya. Get parameter case. Nah, di sini get parameter, pokoknya dia pakai parameter. Aduh, aku lupa mana tadi ya, aku yang ngoding apa yang lupa. Pokoknya gitu ya teman-teman, pakai get parameter case. Terus nanti dia itu namanya tuh dynamic URL, karena ini sangat penting, karena terutama untuk kalau misalnya nanti kita buat aplikasi web, karena URL ini menjadi clean dan profesional. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan untuk di part 7 ini tentang GetX dynamic URL ya. Semoga teman-teman bisa paham dan bisa langsung praktik juga ya. Kalau masih bingung, teman-teman coba ulangi lagi sambil coding pelan-pelan. Soalnya tadi juga aku gitu, karena tadi error itu, mungkin aku nanya juga sama AI, karena yang tadi aku coding itu memang error. Jadi ini aku masih lihat sebentar untuk teman-teman. Di pertama itu ada di main dart ya, kode part 7 ini. Seperti ini kodenya. Nah, terus di product page ada yang seperti ini. Dari atas sampai sini. Sampai ini. Oke, udah. Terus di detail page hanya seperti ini. Nah, ini kita lihat detail page itu tidak ada ini ya. Nah, ini yang pakai tanda tanya itu yang saya maksud, yang aku jelaskan. Itu yang aku perbaiki. Terus sama di home page-nya. Oke, sudah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjut ke part 8 ya teman-teman. Oke, teman. Jadi untuk di part 8, karena di sebelumnya kita sudah masuk ke part 7 ya teman-teman. Jadi di part 8 kali ini kita akan membahas tentang snack bar ya. Jadi di sini mungkin aku akan menjelaskan tentang snack bar GetX lengkap dengan ininya, terus snack bar biasa. Nah, untuk struktur projectnya, sini kita mungkin pakai main dart dan home page dart saja. Mungkin ini bisa teman-teman komentar dulu. Oh sorry guys, bisa teman-teman komentar di homepage dartnya. Terus bisa kita kasih di sini part 8. Terus di main dartnya bisa kita ini juga di komentar. Nah, oke, kita simpan. Kita lanjut ke part 8. Nah, di part 8, nah yang pertama tuh kita tuh ada yang namanya dependency. Nah, jadi dependency ini kita menyimpan yang namanya get ini. Di video sebelumnya sudah aku praktekkan nama dependency itu apa. Nah, terus kita langsung saja biar nggak lama. Ini kita silang dulu. Nah, oke, jadi teman-teman kita lanjut. Pertama-tama, dan yang paling utama itu adalah
Bentar. Ini kayak nge-lag deh teman-teman. Bentar ya. Oke, kita langsung aja teman-teman. Maaf tadi itu ada kendala. Nah, sekarang kita mau langsung import. Jadi daripada teman-teman, misalkan teman-teman kayak gini nih, itu kayak membuang ini kita bisa ketikkan STL. Jadi teman-teman tidak perlu apa tuh namanya ngetik sendiri ya. Jadi kita misalnya ini kita enter. Nah, kita ganti widgetnya ini jadi main app. Oke, lanjut. Override. Kita tambahkan sini. Import package start sama import homepage start. Oke. Terus kita pakaiin dia void main. Oke, nice. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah get material. Sorry. Retronya kita ganti ya, jadi pakai get material. Oh sorry guys, get material app. The book show homepage. Habis ini home di bawah nggak sih? Terus dipakein spasi, kita pakein title. Part 8. Snack bar. Nah, kita hari ini akan belajar namanya snack bar. Ya teman-teman, ini maaf loading karena laptopnya baru nyalain. Terus selanjutnya adalah ya pokoknya adalah ininya kita kasih kacamata. Terus selanjutnya ya teman-teman, kita buat homepage dartnya terlebih dahulu. Aduh nggak tahu ini homepage. Buat ininya menggunakan import dulu, terus import package. Kita mau langsung bikin kelas homepage. Extend state list widget homepage super key. Nah, karena di sini aku menunjukkan yang pertama itu aku menunjukkan pakai snack bar biasa di Flutter. Caranya void show normal snack bar build context terus scaffold messenger of context snack bar content text ini bar biasa. Oke. Terus selanjutnya di bawah konteks
Nih, kita pakai duration second, cons kita ganti di 3, terus pakai background color blue, terus selanjutnya pakainya action, kita pakai action, snack bar action, label tutup, on press print. Oke. Selanjutnya, ini aku jelasin di akhir teman-teman. Ini kita mau buat satu lagi point. Snack bar get text. Point show get snack bar. Snack position. Ada duration dulu, terus snack position. Kurang lengkap, kita buat sendiri aja. Show get snack bar. Get dot snack bar. Ini adalah snack bar menggunakan get x. Nah, terus dipakaiin dalam getnya, pakaiin duration cons 3, terus pakainya snack bar position, nggak pakai snack position bottom, terus dipakaiin background color, terus dipakaiin color text color white, terus dipakaiin icon color white, terus dipakaiin border color. Kita pakaiin border, border white-nya 2, terus dipakaiin border radiusnya 20, terus pakaiin margin cons and inch 10. Wait guys. Terus ini kita selain pakai margin, kita pakaiin dia, habis margin pakai ini true, terus dipakaiin dia forward animation cross as on. Baik gak sih? Outback, just outback. Kita pakaiin langsung outback. Outback, backend tracer, animation
kering dia snack bar ditutup. Oke, terus di bawahnya kita pakai dia override widget will context return scaffold up bar title center widget cuy, widget will context type. Terus pakai buat guys. Nah, jadi ini kan di snack bar ini dia dan pakai snack bar biasa. Jadi kalau snack bar biasa itu menggunakan scaffold messenger dan membutuhkan konteks dan memiliki opsi customizasi yang terbatas. Sedangkan kalau misalkan snack bar itu menggunakan getX, dia jauh lebih mudah dan banyak opsi untuk customizasi tanpa perlu konteksnya. Nah, ini untuk snack bar dengan getX ya. Jadi teman-teman bisa tulis dulu. Untuk di bagian bawahnya. Nah, ini kan udah nih. Nah, sedikit aku ingin menjelaskan. Di sini kita menggunakan snack bar biasa, yaitu ada yang namanya scaffold messenger. Scaffold messenger. Nah, kenapa pakai konteks? Karena snack bar ini dia membutuhkan scaffold dari halaman tersebut. Nah, di sini kan ada properti yang digunakan, yaitu ada konteks, ada konten nih, ada konten, terus ada duration, terus ada background color serta action ya. Jadi kalau duration itu dia tuh lama tampil itu sampai berapa menit atau berapa detik. Terus background color itu warna colornya, warna atau warna backgroundnya. Terus actionnya itu tombol di dalam snack barnya seperti itu. Nah, kalau misalkan snack bar dengan getX, itu kan ada yang namanya di sini namanya get snack bar ya. Dia menggunakan getX. Dia itu tidak membutuhkan konteks kalau yang pakai getX ini, tapi bisa dipanggil dari mana saja dan bisa lebih banyak untuk mengcustomizasi gitu. Nah, properti yang digunakan itu yang pertama dia tuh ada yang namanya title atau judul ya. Terus yang kedua tuh ada di sini dia ada message-nya ya. Ada message-nya. Terus di sini dia ada yang namanya snack position untuk mengatur top bottom. Nah, background color. Nah, background terus ada yang namanya color text. Jadi, teksnya ini diberi warna gitu. Terus kalau icon, nih ada namanya icon di sini. Kalau icon itu, dia itu menambahkan icon. Nah, itu ada border color juga untuk warna border, border width, ketebalan border, border radius, width melengkung, margin, jarak dari sisi layar, is divisible. Nah, di sini ada is divisible. Jadi is divisible itu untuk bisa di swipe ya. Nah, kalau on tap ini untuk bisa di klik seperti itu. Perbedaannya antara snack biasa dengan snack bar getX yaitu kalau misalkan snack bar biasa ini dia butuh konteks, terus dia customnya tuh terbatas, terus kalau misalnya dia tuh pakai scaffold messenger. Sedangkan kalau pakai snack bar getX, dia tuh tidak butuh konteks, dia tuh hanya butuh custom, dia tuh bisa custom lebih banyak, terus dia pakai namanya get snack bar. Nah, untuk dari hasil akhir aplikasi ini, dia nanti yang pertama memiliki tombol
snackbar biasa sama tombol snackbar GetX. Nah, ini kita akan tampilkan untuk tampilannya. Pertama-tama, sini mau aku hubungkan dulu dengan handphone aku karena belum di running ya, supaya tidak error karena lama dia kalau nge-running teman-teman. Sama kayak di video sebelumnya. Oke, kita running menggunakan Flutter Run. Nih, kita tunggu. Nah, jadi kesimpulannya itu, snackbar itu adalah notifikasi sementara di Flutter. Nah, cara modernnya itu Flutter itu menggunakan Scaffold Messenger tadi. Tapi dengan GetX, dia lebih mudah dan fleksibel. Tapi tetap dia wajib menggunakan GetMaterialApp jika ingin kita memakai snackbar. Tadi dia yang di main Dart-nya, dia menggunakan GetMaterial. Seperti itu. Karena kan kita tadi pakai yang namanya GetSnackbar juga. Seperti itu. Mungkin sambil ngerunning, itu saja yang bisa aku sampaikan di part 8 tentang snackbar ini. Ini aku pause dulu ya teman-teman, soalnya ini memang agak sangat lama. Oke teman-teman, jadi di sini sudah bisa untuk runningnya. Kita buka Windows Edge, CMD, kita tekan sini SCRCP. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini tampilannya. Kurang lebih seperti ini tampilannya untuk di part 8 snackbar, Flutter, dan GetX. Nah, ini untuk menampilkan snackbar biasa. Kita klik. Nah, ini adalah snackbar biasa menggunakan Scaffold Messenger. Itu hanya notifikasi. Jadi dia itu notifikasi ya teman-teman. Kalau misalkan tampilkan snackbar menggunakan GetX. Nah, ini kalau pakai GetX itu dia tampilnya lebih cantik teman-teman, tuh lihat seperti itu tuh, dibandingkan dengan menggunakan snackbar biasa nih. Jadi kalau saat teman-teman buka aplikasi yang
ada notifikasi di bawahnya seperti itu, nah itu ya dia menggunakan snack bar biasa. Tapi kalau misalkan tampilan seperti kayak snack bar get X ini, berarti dia pakai namanya snack bar get X, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa mengikuti dari awal sampai akhir yang sudah aku sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. See you in the next part. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my video and welcome back to my tutorial. So today, this is video number 9. Wow, good job guys. So today, I want to video in part 9 in bahas. Kali ini kita bahas tentang yang pertama ada show dialog, get default dialog, get dialog, serta get general dialog. Oke teman-teman, kita langsung saja praktekkan untuk ini lebih jelas. Untuk penjelasan kodenya seperti biasa. Oke, langsung saja kita ke komen. Kita ke sini. Kode part 9. Selanjutnya kita bikin STL. Apa tuh STL? Kita ganti widgetnya jadi main app. Seperti biasa. Kita ganti placeholder dengan menggunakan cons. Kita ganti dia menggunakan get material app dulu. Terus setelah itu kita isi dia dengan debug shell check not banned. Saya itu seperti ini. Jangan lupa ditambahkan di belakangnya adalah cons homepage. Oke, selesai. Step. Nice. Oke, wait for me. So, fight mine. What fight mine? Yes, I really have. Oh my god. So, kita save. Reset. And the next part, homepage jar. Kita komentar dulu. Kode. Ntar guys, nge-like guys. Oke guys. Pertama kita mengimport dia. Kedua kita menginput tiga secondary. Kita bikin di sini kelasnya. Kita sudah bikin kelas. Kita lihat dulu. Ini kita di sini membuat sorry very much. Sorry guys. Jadi ini kita nggak pakai ini. Sedih banget guys. Pakainya kon. Kita buat yang namanya show dialog pakai Flutter biasa.
terus show, terus konteks, dia pakai ada title, ada konten ya, terus ada nanti teman-teman bisa namain action, text button. Mungkin kita copy dulu bagian sininya, di double 2, alt shift down, kita ganti childnya itu jadi oke aja, coba text oke. Kita lihat untuk kurung-kurungnya dulu. Nah, kita perbaiki. Pokoknya ini udah. Ini untuk show dialog pakai Flutter biasa. Kalau misalkan dia pakai yang namanya, kita lihat dulu void mana void. Nah, sini. Kita pakai get. Kita apa ya? Get default. Pertama kita buat void show dialog. Show get default dialog, title dialog, middle text, text cancel, text confirm text color. Nanti kita lihat sendiri. Terus kita menggunakan title. Konfirmasi. Pakainya middle text. Nah, selanjutnya kita mau, panjang banget ternyata teman-teman. Wait ya, aku kayak lupa gitu. Ini baru 2.
aku udah ada nulis kode yang udah aku simpen di folder yang pertama. Ini kan aku bikin buat file baru, project baru lagi nih. Jadi aku sudah apa yang bentar. Nah, ini kita lanjut di bagian oke, kita sampai sudah. Terus kita lihat untuk show dialog yang pakai dialog biasa. Nah, kalau pakai show dialog, yaitu judul dialog menggunakan show dialog Flutter. Oke. Terus kalau pakai get general dialog, ini adalah dialog menggunakan general dialog. Kayak gini. Terus kalau saya get dialog custom, dia seperti ini. Ini yang sering yang ada di dalam aplikasi. Terus ada get default dialog. Nah, seperti ini. Nah, berhasil pindah halaman setelah klik OK. Mungkin itu saja ya teman-teman untuk di part 9. Oke, itu saja teman-teman bisa aku sampaikan. Jadi di part 9 ini jadi sini aku mau sedikit menjelaskan. Kalau show dialog itu, yaitu yang membutuhkan konteks. Contohnya show dialog build konteks. Ini membutuhkan konteks, membutuhkan builder, membutuhkan alert, dan lain sebagainya. Untuk menutup dialognya, dia menggunakan yang namanya navigator pop. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua, ini adalah get default dialog. Get default dialog. Ya, untuk get default dialognya ini, dia itu lebih simple karena dia tidak perlukan konteks, tidak perlu builder, tapi sudah ada di sana defaultnya. Propertinya dia menyangkut title, terus ada middle text, ada text cancel, text confirm, confirm text color, on cancel, on confirm, and background color, this, dan lain sebagainya. Nah, untuk menutup dialognya dia menggunakan get back. Untuk pindah halamannya dia menggunakan get to second page. Nah, ini ada get dialog custom, get dialog widget. Artinya bebas isi dengan widget apapun. Terus ini ada namanya get general dialog. Get general dialog ini dia lebih kompleks, tapi dia digunakan jika ingin custom atau animasi atau tampilan lebih bebas. Jadi biasanya itu jarang dipakai dibandingkan dengan default dialog. Perbedaannya itu show dialog itu get default dialog butuh kalau show dialog itu butuh konteks, butuh builder, terus dia lebih panjang kodenya. Tapi kalau misalnya get default dialog dia tidak butuh konteks, tapi dia lebih simple. Kesimpulannya, jadi show dialog itu adalah cara standar si Flutter itu, yang GetS itu menjadikan 3 jenis dialog. Ada default dialog yang paling sering dipakai, ada dialog custom widget, sama general dialog yang paling kompleks. Jadi GetX ini lebih simple yang fleksibel. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for attention.